Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته والتابعين وتابع التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita kembali pada kajian kita, yaitu kita masuk di hadis-hadis tentang Mujahadah udah selesai tadi ya. Ya, saya belum bisa share screen. Pak Fahri. Pak Fahri. Pak Fahri. Coba saya ini. Oke, sudahkah? Harusnya sudah start. Ya, sudah bisa Oke. share screen ya. Oke. Oke. Alhamdulillah. Makasih Pak. Sama-sama. Jadi kita kemarin tuh di bab apa ya? Ingat nggak? Sampai di Kemarin itu kan mendahulukan berbuat baik. Mujahadah kan? Mujahadah. Surat Al-Anfal. Baik. Mengenai sabar itu. Sekarang kita sudah masuk di hadis ya. Wa ammal haditsu, adapun hadis-hadisnya, fal awwalu, maka yang pertama adalah an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Qala, ia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda. Sambil belajar ininya ya. Sambil belajar penerjemahnya, Bu. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala. Ta'ala dari kata ala kan? Artinya ala di atas. Ta'ala maha tinggi, maha luhur. Ta'ala maha luhur Allah. Qala berfirman. Nah, berarti ini namanya hadis apa nih? Ini namanya hadis qudsi. Apa itu hadis qudsi? Hadis qudsi itu adalah firman Allah yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan dengan redaksi dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan firman Allah itu dengan maknanya. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran firman Allah disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan redaksinya langsung dari Allah. Kalau ini maknanya, ya. Kalau hadis qudsi itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan firman Allah dengan maknanya, ya. Maknanya seperti itu ya. Jadi lafaznya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala maha luhur. Allah qala berfirman. Man adali waliyan. Man ada, man barang siapa. Ada memusuhi. Li bagiku waliyan. Seorang wali. Apa maksud itu? Barang siapa memusuhi kekasihku,
waliku. Waliullah itu berarti kekasih Allah. Siapa waliullah itu? Allah mengatakan ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Ala, ingatlah, inna awliya Allahi, sesungguhnya wali-wali Allah itu la khaufun alaihim, tidak ada takut bagi mereka. Walahum yahzanun, dan tidak pula mereka bersedih. Siapa mereka? Alladzina amanu, yaitu orang-orang yang beriman. Jadi semua orang yang beriman itu adalah wali Allah. Wa kanu yattaqun, bukan sekedar beriman, tetapi mereka juga bertakwa. Itu wali Allah. Apa kata Allah? Barang siapa memusuhi waliku, memusuhi orang yang beriman dan bertakwa. Beriman bertakwa, dimusuhi. Siapa dia? Entah dia istri, entah ia suami dimusuhi istrinya, istri dimusuhi suaminya. Padahal istrinya soleh, suaminya soleh. Hati-hati. Hati-hati. Bapaknya soleh dimusuhi, anaknya soleha dimusuhi. Misal di dalam keluarga, dari sistem terkecil dulu. Ya, jangan ada permusuhan di dalam keluarga. Ya, kok ke situ? Ya, kita berkaca dari keluarga Nabi Nuh alaihissalam. Bagaimana Nabi Nuh dimusuhi oleh anaknya, dimusuhi oleh istrinya sendiri. Ya, bagaimana Nabi Lut Nabi Lut paling berat. Ya. Nabi Lut dimusuhi oleh istrinya. Gitu gak? Nah, Nabi Lut dimusuhi oleh masyarakatnya. Ya, apa yang Allah katakan? Man adali waliyan. Barang siapa memusuhi, menyakiti waliku, kekasihku. Ya, orang baik-baik, orang soleh dimusuhi, disakiti. Apa kata Allah? Faqad, maka sungguh, adzantuhu, aku telah umumkan kepada dia. Kepada orang yang memusuhi itu. Bil harbi, dengan peperangan. Ya, kata Allah, aku umumkan perang kepada dia. Loh, kalau Allah yang memerangi mana bisa menang, ya. Ya, jadi mesti hati-hati, ya. Dan pasti perangnya adalah perang yang penuh dengan keseimbangan, ya, karena Allah yang melancarkannya. Wa ma taqarraba, dan tidaklah. Maknya ini namanya apa nih? Namanya mak nafiyah. Wama, dan tidaklah taqarraba, bertaqarrub, mendekatkan diri, ilayya, kepadaku, abdi, hambaku. Ya, tidaklah hambaku itu mendekatkan diri kepadaku, bisyai'in, dengan sesuatu. Mendekatkan dirinya dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Ahabba, yang lebih dicintai, ilayya, kepadaku, mimma aftaradtu alaihi, dari apa yang telah aku wajibkan atasnya. Wa ma yazalu, dan tidaklah, dan kalau kata orang Jawa gitu, wa ma yazalu, lan ora gengsir sopo abdi, gitu loh, santan ya. Wa ma yazalu, dan tidaklah bergeming. Nah, kata orang Cirebon, Pak Fadi, wa ma yazalu, lan ora gingsir sopo abdi, hambaku. Apa tuh bahasa kita? Wa ma yazalu, dan tidak bergeming. Abdi, hambaku itu yataqarrabu, dari mendekatkan diri, tidak bergeming dari mendekat, dan senantiasa mendekatkan diri hambaku itu. Ilayya, kepadaku, bin nawafili, dengan nawafil. Nawafil jamaknya nafilah. Apa nafilah itu? Nafilah adalah
adalah ibadah-ibadah sunnah. Ya, sholat sunnah, ya, puasa sunnah, ya, sedekah, pokoknya yang baik-baik, ya, yang tidak wajib. Yang wajib itu ibarat bisnis adalah modal. Jadi orang kalau melaksanakan yang wajib-wajibnya saja, itu hanya kembali modal. Ya, nah untungnya yang mana? Yang sunnah itu adalah untungnya. Nah, jadi kita ini dikasih bekal oleh Allah berupa modal dan untung. Kapan kita melaksanakan yang wajib-wajibnya saja, itu kembali modal. Ya, untungnya silakan ambil sendiri berupa apa? Berupa mengerjakan amalan-amalan yang sunnah. Itu dia tuh untungnya. Gitu ya. Jadi semakin banyak mengerjakan yang sunnah, semakin banyak untungnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin tinggi derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah? Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu. Dan senantiasa hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan ibadah-ibadah yang sunnah hatta uhibbahu, sampai aku mencintainya. Jelas kan? Jadi ini hadis ini sedang menerangkan apa? Menerangkan tentang beberapa hal. Ya. Pertama, menerangkan tentang betapa mulianya waliullah itu. Ya. Betapa mulianya orang yang beriman dan bertakwa di sisi Allah. Yang dia adalah waliullah. Yang kedua, bahwa memusuhi, menyakiti waliullah itu berbahaya. Karena Allah yang akan membela dia. Ya. Dan orang yang memusuhinya itu akan diperangi oleh Allah. Ya. Jadi mesti berhati-hati. Yang ketiga menerangkan tentang kriteria waliullah itu. Apa katanya? Waliullah itu selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan yang diwajibkan kepadanya. Jadi ibadah-ibadah yang wajib dia laksanakan. Nah, kapan ibadah yang wajib itu dia laksanakan, maka Allah akan mencintainya. Ya. Yang keempat, bahwa waliullah itu berlomba-lomba untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah. Nah, kalau ibadah-ibadah yang wajib dilaksanakan, ibadah-ibadah yang sunnah dilaksanakan, maka Allah akan lebih mencintainya. Ya. Oke, yang berikutnya nih. Fa idza ahbabtuhu, maka apabila aku mencintainya, kuntu maka akulah sam'ahu, pendengarannya. Alladzi yasma'u bihi, yang dia mendengar dengannya. Ini bukan artinya kalau Allah sudah mencintai dia, maka pendengarannya adalah Allah. Bukan begitu maksudnya. Ya. Maka apa yang ia dengarkan adalah Allah. Maka apa yang ia dengarkan adalah apa saja yang diridhoi oleh Allah. Gitu. Ya, yang kelima tuh. Jadi kalau cirinya waliullah itu menjaga pendengarannya.
pendengarannya itu pendengarannya hanya ia lakukan, ia peruntukkan untuk yang Allah ridhoi saja. Ya. Jadi kalau sudah Allah cintai, pastilah dia akan jaga tuh telinganya. Untuk apa sih telinga ini? Ya kan untuk mendengar. Biasanya mendengarkan musik Roma Irama, Inul Daratista, ya. Musik-musik terus pagi-pagi musik brang-breng-brong. Musik pop, musik band, musik rock and roll. Ya, kalau sudah dicintai oleh Allah, pasti dia nggak cinta dengan musik itu. Dengan seruling-seruling setan dia nggak cinta, nggak suka. Pasti akan diganti dengan suara-suara yang Allah ridhoi. Apakah suara Al-Quran tidak lebih indah daripada suara musik-musik yang ada di dunia? Pasti lebih indah. Bagi siapa itu? Bagi orang yang sudah dicintai oleh Allah. Jadi maka kita sekarang, kita mengaca diri, apakah kita ini masih suka mendengarkan apa yang Allah haramkan? Ustadz, itu hukumnya mendengarkan musik apa sih? Ya, memang ada musik yang dihalalkan ya, seperti rebana itu boleh. Loh ya kayak gitar seruling mah enggak halal. Itu kata Imam Ghazali, Ustadz. Ya, memang selalu saja ada khilaf antar para ulama ya. Tapi dari khilaf-khilaf itu paling bagus kita ambil jalan keluar. Apa jalan keluarannya? Al-khuruju minal khilafi mustahab. Keluar dari khilaf itu lebih dicintai, dianjurkan. Jadi bagaimana? Ya kayak misalnya menyentuh mushaf ya. Khilaf antar para ulama, ada yang boleh tanpa wudu, ada yang tidak boleh. Ya, tapi kalau kita menyentuhnya dengan wudu, kita memegangnya dengan wudu, khilaf itu sudah tidak ada. Kata orang yang mengatakan boleh tidak pakai wudu, kalau kita pakai wudu, bagus, it's good. Ya udah pakai wudu. Gitu ya. Nah, kata orang yang menghalalkan musik, apa hukumnya mendengarkan Al-Quran? Bagus. Kata orang yang mengharamkan musik, apa hukumnya mendengarkan Al-Quran? Ya bagus, ya udah dengarkan Al-Quran. Gitu ya. Baik. Jadi kita sekarang mengacak diri ya. Kalau itu acuannya mana ya? Hukum musik itu diharamkan ya. Kita sekarang mah gampang. Ya buka saja Mbah Google tuh. Hukum mendengarkan hukum musik di dalam ajaran Islam. Nanti keluar banyak. Ya, ada yang menghalalkan, ada yang mengharamkan, pasti kan seperti itu. Ya, kita maunya berhati-hati. Ya, memang hadis yang mengatakan barang siapa yang tergila-gila mendengarkan musik, ya musik itu sudah menjadi makanannya, subba fi udhunihil anuk. Nanti besok di akhirat telinganya dikucuri anuk. Anuk itu air timah. Ya, timah yang cair. Pasti kan panas sekali itu. Ya, memang hadisnya tidak sahih. Ya, tapi kata Imam Ahmad, i'malul kalami khairun min ihmalihi. Ya, memfungsikan informasi dari hadis itu lebih baik daripada menyia-nyiakannya. Jadi meskipun dhaif, ya lebih baik kita fungsikan. Ya, minimal ada informasi itu. Nih ya. Wa basarahu, dan penglihatannya, alladzi yubsiru bihi, yang ia melihat dengannya. Ya udah, yang dia lihat yang baik-baik. Ya. Yang dia lihat yang Allah ridhai saja. Wa yadahu, dan tangan dia, allati yabtishu biha, yang
dia menggenggam dengannya. Warijlahu dan kakinya, jadi tangannya ia lakukan untuk yang baik-baik saja, yang Allah ridhai saja, yang Allah cintai saja. Tidak mungkin tangannya dia gunakan untuk sesuatu yang tidak Allah ridhai. Kenapa? Karena Allah sudah mencintainya. Maka kata Allah, apabila saya sudah mencintainya, maka akulah pendengaran dia, penglihatan dia, tangan dia. Jadi pendengarannya adalah Allah. Penglihatannya adalah Allah. Tangannya adalah Allah. Maksudnya apa? Tempat tangannya Allah? Bukan. Maksudnya, apa yang dia lakukan dengan tangannya adalah apa saja yang diridhoi oleh Allah. Ya, warijlahu dan kakinya allati yamshi biha, yang dengannya ia berjalan. Kakinya dia yang dia langkahkan hanya untuk apa saja yang Allah cintai. Ini kan dalam rangka menerangkan tentang ahbabtuhu nih. Ya. Jadi kemana kakinya melangkah? Ya kakinya melangkah untuk ke arah yang Allah ridhai. Ke masjid Ustaz, ya bukan ke masjid aja, ke pasar juga boleh. Ya, ke pasar untuk mencari kebutuhan untuk dia beribadah, makanan untuk dia beribadah. Gitu enggak? Jadi kakinya tidak melangkah ke tempat-tempat maksiat. Itu ciri apa? Ciri orang itu dicintai oleh Allah. Ciri waliullah. Jadi bukan waliullah itu orang yang bisa terbang. Orang yang bisa berjalan di atas air. Bukan itu waliullah. Nah, ini nih waliullah nih. Ya matanya hanya digunakan untuk apa saja yang Allah ridhoi. Pendengarannya, tangannya, kakinya. Gitu ya. Wa in sa'alani, dan apabila ia meminta kepadaku, la u'tiyannahu, pasti aku akan memberi dia. La u'tiyannahu, pastilah benar-benar aku beri untuk dia. Ya, minta apa? Pasti dikasih oleh Allah. Wala in ista'adzani, dan sungguh apabila ia memohon perlindungan kepadaku, la'u'idhannahu, niscaya aku lindungi dia. Rawahul Bukhari, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, ini keterangannya Syekh Utsaimin ya. Alhamdulillah nih. Nah, ini baru mendownloadnya ini. Ya masih ini kan di internet nih. Hah. Baik, satu hadis ini dulu ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Di dalam hadis itu ada beberapa fawaid ya. Pertama, penetapan tentang wilayatullah, tentang waliullah. Ya, wilayatullah itu atau apa yang disebut dengan apa sih wilayatullah itu? Wilayatullah itu adalah bisa dalam bahasa Arab sih bisa artinya banyak ya. Wilayatullah itu adalah bisa artinya kekuasaan dari Allah. Atau kekuasaan Allah. Ya, terbagi menjadi dua. Apa saja itu? Wilayatullah itu pertama adalah wilayatun ammah. Ya.
kekuasaan yang bersifat umum, yaitu kekuasaan Allah atas semua hambanya. Ya. Dan apa yang apa istilahnya ya? Apa saja yang Allah perlakukan buat hambanya seperti yang Allah kehendaki. Ya, itu wilayatun ammah. Ya. Nah, maka semua yang dilakukan oleh manusia, ya, semua yang dilakukan oleh manusia itu sebenarnya adalah terjadi karena kehendak Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita lihat misalnya dalam surah Al-An'am ya, ayat 61 62. Hatta idza jaa ahadakumul mautu tawaffathu rusuluna. Ya, sampai apabila datang kepada salah seorang di antara kalian kematian itu, maka utusan-utusan kami mewafatkan dia. Wahum la yufarritun, dan mereka tidak berlebihan dalam menjalankan tugasnya. Tsumma ruddu ila Allahi maulahumul haq. Kemudian mereka dikembalikan kepada Allah, ya, maulahumul haq. Maulahum, kekasih mereka, ya, al-haqqi, yang hak. Ya, ini tentang apa ini? Tentang kekuasaan secara umum yang mencakup seluruh makhluk Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya, seperti misalnya manusia. Jadi manusia dimatikan oleh Allah, itu kekuasaan Allah. Ya, manusia tidur itu kekuasaan Allah. Apa yang terjadi di jagat raya ini adalah kekuasaan Allah. Itu namanya wilayatul ammah. Jadi apa yang terjadi di jagat raya ini adalah karena kekuasaan Allah secara umum. Itu yang namanya wilayatul ammah. Ada namanya yang kedua al-wilayatul khassah. Ya, kewalian yang khusus. Apa itu? Al-wilayatul khassah itu kekuasaan khusus. Misalnya ada dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ya. Allah adalah walinya orang-orang yang beriman. Kalau begitu kita balik ya, orang beriman adalah wali-walinya Allah. Kita bicara tentang waliullah nih. Yang disebut waliullah itu siapa? Orang-orang yang beriman itu. Jadi kita orang beriman, ya berarti kita waliullah. Ya, kekasih Allah yang dilindungi oleh Allah. Ya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur. Allah keluarkan mereka dari kegelapan-kegelapan menuju terang, menuju cahaya. Walladzina kafaru, dan orang-orang kafir itu auliya'uhum, ya, wali-wali mereka adalah taghut. Yukhrijunahum minan nuri ila dhulumat. Ya, mereka mengeluarkan orang-orang kafir itu dari cahaya menuju kegelapan-kegelapan. Jadi, nah yang ini ya
Al-wilayatul khassah ini bisa diusahakan oleh manusia. Ya, maksudnya pengen jadi wali itu ada caranya. Bagaimana? Beriman dengan sebaik-baiknya, bertakwa dengan sebaik-baiknya, jadi dia waliullah. Ya, berbeda dengan kalau nabi nggak bisa diusahakan. Itu sama sekali ya. Sama sekali itu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya sudah terangkan ini apa yang diterangkan oleh Syekh Utsaimin. Persis. Baik, hadis berikutnya. Oh, langsung begini ya. Maaf ya, saya ini baca kitab nih ada yang kelewat-kelewat gitu. Baik. Nah, sekarang kita di hadis kedua. Ats-tsani hadis yang kedua. An Anasin dari Anas radhiyallahu, semoga Allah meridhai anhu kepadanya. Anin Nabi, dari Nabi. Ini kan an nih. An dari anin Nabi, dari Nabi. Sallallahu, semoga Allah merahmati alaihi, kepadanya, wasallam, dan semoga Allah memberikan kesejahteraan, keselamatan. Fima yarwihi, pada apa yang ia riwayatkan, an rabbihi, dari Tuhannya. Azza wa jalla, azza maha perkasa Allah, wa jalla dan maha agung. Gitu artinya ya. Jadi kalau sallallahu, semoga Allah memberi sholawat. Gitu gak? Apa tuh sholawat Allah untuk makhluknya? Sholawat Allah untuk makhluknya adalah rahmat. Semoga Allah merahmati. Ya. Semoga Allah memberikan rahmat yang agung alaihi, kepadanya. Wassalam, dan semoga Allah memberikan keselamatan. Tuh. Kata orang Kristen mah, nabi saja. Nabinya saja orang Islam itu masih butuh didoakan. Ya, agar dirahmati oleh Allah, agar masih butuh didoakan. Bagaimana orang yang masih butuh didoakan bisa memberikan keselamatan? Ya. Orang Islam itu masih saja ihdinas siratal mustaqim, tunjukkanlah kami jalan yang lurus. Kalau tidak merasa tersesat, kenapa minta petunjuk yang lurus? Logika nggak benar ya. Baik. Ya, kalau di dalam Islam ini ya, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam itu sebagai satu pernyataan juga bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukanlah Tuhan. Ya, bukan Tuhan, ya boleh didoakan. Jangan malah berdoa kepada Rasulullah, ya salah. Baik. Fima yarwihi, pada apa yang yarwihi ia meriwayatkannya, an rabbihi, dari Tuhannya, azza maha perkasa. Bapak Ibu ya, kalau di dalam Al-Quran ada kata azizun, aziz maha perkasa, itu pasti berbicara tentang hal-hal yang dahsyat. Ya, seperti tentang neraka, tentang siksa. Itu hubungannya ke aziz, itu perkasa Allah itu. Ya. Tapi kalau hakim, bijaksana, itu tentang hukum. Ya, tentang bagaimana keputusan Allah itu semuanya dilakukan secara bijaksana. Diputuskan secara bijaksana. Azza maha perkasa Allah, wa jalla dan maha agung Allah. Ya. Tentang segala penciptaannya. Qala Allah berfirman.
Idza taqarraba, apabila mendekatkan diri. Al-abdu, siapa yang mendekatkan diri? Al-abdu, berarti ini subjek nih, fa'il. Al-abdu, seorang hamba. Ilayya, kepadaku, shibron, dengan sejengkal. Mendekatkan diri kepada saya dengan sejengkal, kata Allah, taqarrabtu, maka aku mendekatkan diri ilaihi, kepadanya, dzira'an, dengan satu hasta. Jadi kalau kita mendekatkan diri sedikit kepada Allah akan mendekati kita dengan pendekatan yang lebih banyak. Kalau kita mendekatkan diri kepada Allah satu jengkal, maka Allah mendekatkan dirinya kepada kita satu hasta. Wa idza taqarraba ilayya dzira'an, wa idza, dan apabila taqarraba, ia mendekatkan diri, ilayya, kepadaku, ilayya, kepadaku, ya, dzira'an, satu hasta, taqarrabtu, maka aku mendekatkan diri, minhu, darinya, ba'an, satu depa. Satu hasta, satu depa. Satu depa itu ya dua tangan dibentangkan, ya. Wa idza atani yamshi, wa idza, dan apabila atani, ia mendekat, dia datang kepadaku, yamshi, dengan berjalan, ataituhu harwalatan, maka aku mendatangi dia dengan harwalah. Harwalah itu lari. Gitu. Ini sedang menerangkan apa ini? Ini sedang menerangkan tentang kriteria waliullah. Ya, kriteria waliullah yang dicintai oleh Allah seperti apa? Selalu mendekatkan diri kepada Allah. Ya, sejengkal, sehasta, ya, berjalan, berlari, mendekatkan diri kepada Allahnya tuh. Ya. Nah, nanti Allah akan balas dengan yang lebih baik. Jadi kemana nih arahnya nih? Ini arahnya ke mujahadah, ke pensucian diri. Ya. Ya, siapa mau jadi waliullah? Ya, Allah kasih tahu tips-tipsnya. Iman yang benar. Mana yang disebut iman yang benar? Iman yang benar itu adalah iman yang tidak dicampuri dengan kezaliman. Ya. Iman yang tidak dicampuri dengan kezaliman. Itu iman yang benar, ya. Ya. Mana dasarnya? Dasarnya adalah firman Allah. Alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan kezaliman, ulaika lahumul amnu. Mereka itu berhak memperoleh jaminan keamanan. Pasti aman hidupnya. Di dunia aman, di akhirat aman. Tidak dikejar-kejar polisi karena korupsi. Ya, karena tidak zalim dia. Ya. Aman dia hidupnya. Karena dia jujur. Ya. Wahum muhtadun, dan mereka memperoleh hidayah. Jadi mau jadi waliullah, jadilah orang yang beriman dengan keimanan yang baik. Iman yang baik yang mana? Yang tidak dicampur dengan kezaliman. Ya, kezaliman itu tingkat-tingkat. Yang paling tinggi, yang paling besar adalah syirik. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Tuh. Seberapa keamanannya itu terkurangi oleh kezaliman, ya sebesar kezalimannya. Iman tapi datang ke dukun misalnya, ya. Ya, datang ke dukun itu sudah merupakan kezaliman. Ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ata kahinan fasa'alahu an syai'in hujibat anhu taubatu 40 lailatan fa in saddaqahu bima qala kafara." Barang siapa datang kepada dukun yang suka ngeramal itu, lalu ia tanya kepadanya tentang sesuatu, tanya aja dia. Hujibat anhu taubatu 40 lailatan.
maka tobatnya ditutup, dihalangi dari dia 40 malam. Jadi 40 malam, 40 hari itu tobatnya ya ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya ditutup, ya ibadah-ibadah dia selama 40 hari, 40 malam itu hanya untuk bayar kesalahan dia datang ke dukun dan bertanya. Bukan kalau dia sholat tidak diterima, bukan. Justru kalau tidak sholat malah semakin berdosa. Ya. Fa in saddaqahu bima qala, maka apabila ia membenarkan akan apa yang dikatakan oleh dukun itu, kafara, maka ia telah kafir. Ya, enggak boleh tanya kepada dukun, tidak boleh. Ya, di acara TV itu acara apa tuh? Roy Kiyoshi ya. Itu dukun tuh masuknya ya. Pada datang, pada percaya, pada nangis-nangis. Ya. Nah, jangan pernah dipercaya. Itu masuknya dukun tuh ya. Orang-orang yang meruqyah, yang mendatangkan malaikat, malaikat saya datangkan dan seterusnya. Kayak siapa tuh ya? Di televisi itu saya lihat. Gak begitu ruqyah yang syar'i itu ya. Yang sok berlagak menguasai malaikat, menguasai jin, memang siapa dia? Ya, itu masuk kategori dukun tuh. Mempercayainya itu kafir. Tuh. Bahkan Rasul SAW mengatakan apa? Man idda'a ilmal ghaibi faqad kafara bima unzila ala Muhammadin. Siapa yang mengklaim mengetahui yang gaib, maka sungguh ia telah ingkar kepada Al-Quran yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Ya, jadi siapa pengen menjadi waliullah, jadilah orang yang beriman yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman. Orang yang tidak mencampurkan keimanannya dengan kezaliman akan dikasih keamanan oleh Allah. Aman hidupnya. Ya, aman imannya. Imannya aman. Ya, hidupnya aman. Tapi kalau dia zalim, maka keamanannya akan terkurangi. Terkurangi sebesar kezalimannya. Ya. Baik. Terus yang kedua, pengen jadi waliullah itu, ya, siapa ingin jadi waliullah? Apa kata Rasulullah SAW? Ingin jadi waliullah itu harus menjalankan kewajiban-kewajiban dengan sebaik-baiknya. Ya, jalani kewajiban-kewajiban itu dengan sebaik-baiknya. Kewajiban-kewajiban itu ya bukan ibadah saja. Maaf ya. Mencari nafkah kan wajib ya. Mencari nafkah kan wajib. Terus orang mencari nafkah itu dengan cara kerja di kantor. Gitu enggak? Nah, kerja di kantor itu kan ada perjanjiannya. Gitu enggak? Perjanjian 1, 2, 3. Tiba-tiba datang di kantor, ngopi, buka Facebook, buka macam-macam, kerjanya tidak dikerjakan. Ya. Kerjaan yang semestinya selesai dalam waktu sehari, seminggu dia baru selesai. Nah, itu dia tidak menjalankan kewajibannya. Dan berdosa juga dia. Ya, datang ke kantor, sudah datang, setelah itu ya dia lakukan sholat sunnah. Ya, kalau mau sholat sunnah, datanglah sebelum sebelum waktu masuk. Ya, masuknya jam 8, jam 7 datang supaya bisa sholat. Gitu ya. Gitu ya. Terus yang kedua mendekatkan diri kepada Allah dengan sunnah-sunnahnya.
Ini mesti panjang nih pembahasan ya, karena yang sunnah ini macam-macamnya banyak. Yang paling tinggi nilainya adalah ibadah-ibadah sunnah yang mengiringi ibadah-ibadah wajib. Misalnya sholat sunnah, ya sholat sunnah rawatib itu yang paling tinggi nilainya. Puasa misalnya, puasa Sya'ban sama puasa Syawal. Karena mengiringi puasa apa? Mengiringi puasa Ramadan. Itu yang paling tinggi nilainya tuh. Ya. Baik. Nah, setelah itu pasti akan ada efek. Efek dari kita menjalankan kewajiban, menjalankan yang sunnah-sunnah dengan baik, efeknya apa? Efeknya adalah cinta Allah. Nah, mana buktinya Allah mencintai kita? Buktinya, kalau kita selalu mengikuti Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini Ali Imran ayat 31 ya. Qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Ya, katakanlah jika kalian memang mencintaiku, kata Allah. Mencintai Allah, maka ikutilah aku, ikutilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niscaya Allah akan mencintai kalian dan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi, mana cirinya Allah mencintai kalian kalau kalian mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam? Mana cirinya, mana buktinya Allah mengampuni dosa-dosa kalian kalau kalian mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya. Nah, ini orang seperti ini namanya waliullah. Waliullah itu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Waliullah itu menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga tangannya, menjaga kakinya. Semuanya diarahkan untuk apa saja yang Allah ridhai. Ya, hadis tentang man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Ya, dan seterusnya yang tadi saya bacakan dengan maknanya itu bukan hadis tentang wahdatul wujud. Karena ketika Allah mengatakan kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basaruhu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yubtishu wa yadahu allati yabtishu biha dan seterusnya. Itu bukan artinya Allah lah pendengarannya, itu pendengarannya adalah Allah, bukan itu. Pendengarannya pendengaran dia. Ya. Pendengarannya untuk apa saja yang Allah ridhai, itu maksudnya ya. Ya, tidak ada kaitan dengan wahdatul wujud sama sekali. Ya, hadits ini. Nah, jadi mau jadi waliullah itu perbanyak ibadah-ibadah sunnah. Perbaiki ibadah-ibadah yang wajib itu. Ya, ibadah yang sifatnya mahdhah, ibadah yang sifatnya tidak mahdhah. Ibadah mahdhah itu ibadah yang sifatnya blongkotan, murni, ansih. Ibadah kepada Allah. Ya, seperti sholat, zakat, puasa, haji. Mana lagi ibadah yang tidak mahdhah? Ya, seperti maaf ya, sedekah. Seperti kita melakukan pekerjaan kita di kantor dengan sebaik-baiknya, itu namanya ibadah juga. Ya, lakukan itu dengan sebaik-baiknya. Nah, jangan pernah kita zalim kepada perusahaan yang telah membayar kita dari kerjaan kita itu ya. Ya, jadi jaga pendengaran, jaga penglihatan, jaga tangan, jaga kaki. Saya kira itu yang terus berlomba-lomba dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah. Ya, dimulai dari mendekatkan diri secara sejengkal, satu hasta, sambil berjalan, sambil lari. Ya, dari pelan-pelan sampai mendekatkan diri dengan cara yang luar biasa. Ya, dari sholat tahajud cuma 2 rakaat, witir 3 rakaat. Ya, sampai kita bisa istiqomah dan merasa sholat tahajud itu merupakan satu kebutuhan yang
tidak bisa ditinggal. Sepertinya kalau tidak sholat tahajud itu kita mati. Gitu. Ada barang yang hilang. Ya meskipun itu sunnah. Terus yang tidak kalah pentingnya adalah pesan jangan pernah kita menyakiti orang yang saleh, berbahaya. Ya. Istilah orang sekarang itu daging ulama itu racun. Ulama itu beracun. Jangan pernah menyakiti ulama, menyakiti orang yang saleh. Ya, siapa sih ulama itu? Ulama itu bukan ustadz. Ulama itu bukan kiai. Ya. Ulama itu bukan haji. Bukan ulama itu orang yang takut kepada Allah. Ya. Innama yakhshallah min ibadihil ulama. Ya, yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah itu cuma ulama saja. Jadi kalau orang itu takut kepada Allah dengan ilmunya, dia takut kepada Allah, dialah ulama. Ya. Saya kira itu untuk sementara yang bisa disampaikan. Terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Sebelum ke jamaah yang ada di Zoom ini tadi ada pertanyaan dari Iis. Ya. Dia bilang, Iis poin 13 kelewat Ustaz, mohon diulangi. Poin 13 kelewat, mohon definisinya. Keempat, belum beribadah sunnah dan wajib dilaksanakan, Allah akan mencintainya. Iis dari Facebook tadi, kemudian mana lagi nih? Sudah itu aja Pak Fahri. Itu aja ya? Baik. Jadi hadis tadi ya. Poin pertamanya adalah bahwa orang yang memusuhi atau menyakiti orang yang Allah cintai atau waliullah itu sangat berbahaya. Ya, karena Allah yang akan memerangi dia. Ya, Allah katakan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, menyakiti kekasihku, apakah aku umumkan perang kepadanya? Gitu ya. Terus yang kedua, poin yang kedua, yang disebut waliullah itu adalah orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan melaksanakan kewajiban-kewajiban yang dibebankan kepadanya. Ya, kewajiban-kewajiban itu bukan hanya sholat, zakat, puasa saja. Bukan ibadah yang sifatnya ansih begitu ya, bukan. Ya, bisa juga kewajiban-kewajiban itu adalah perjanjian-perjanjian, kesepakatan-kesepakatan yang sudah kita setujui, kita tanda tangani. Misalnya kita kerja, ya ada kan butir-butirnya itu. Ya, beberapa hal yang harus kita perhatikan, itu harus kita lakukannya sebagai orang yang beriman, sebagai orang Islam. Ya, perjanjian itu harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Terus yang ketiga, jadi poin yang kedua ini sekaligus mengajarkan kepada kita bahwa apabila kita selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan apa saja yang Allah wajibkan, kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu ya. Yang ketiganya adalah waliullah itu mendekatkan diri kepada Allah bukan sekedar dengan yang wajib-wajibnya saja. Ya. Ia akan mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah-sunnah, dengan ibadah-ibadah sunnah. Semakin banyak ibadah sunnah, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu ya. Nah, tadi saya katakan
bahwa ibadah-ibadah yang wajib itu modal. Kalau kita melakukan yang wajib-wajib saja, itu namanya kembali modal. Break even point, BEP. Ya. Nah, untungnya di mana? Untungnya itu di ibadah-ibadah sunnah. Semakin banyak ibadah sunnah, semakin kaya akan pahala, akan kebaikan. Ya, itu ya. Tuh, jadi kata Imam Ghazali, ibadah wajib itu adalah modal masuk surga. Tuh. Ibadah-ibadah sunnah itu yang akan menentukan di mana letak surga dia, tingkatannya di mana. Tuh, jadi jangan remehkan ibadah-ibadah sunnah. Gitu ya, karena itu akan menentukan kekayaan seseorang besok di surga. Terus yang keempat, orang yang dicintai oleh Allah itu pasti akan menjaga pendengarannya, menjaga penglihatannya, menjaga tangannya, ya, menjaga kakinya. Dijaga untuk apa saja yang Allah ridhoi. Begitu. Ya. Terus yang berikutnya adalah waliullah itu kapan ia minta kepada Allah pasti Allah kasih. Kapan ia memohon perlindungan kepada Allah pasti Allah lindungi. Ya, kenapa? Karena dia disayang oleh Allah. Ya, itu yang kelima ya. Yang keenamnya waliullah itu dia akan selalu mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, satu hasta, satu depa, sambil berjalan, sambil berlari. Nah, itu ya dibutuhkan latihan. Tidak bisa langsung kita misalnya langsung bisa tahajud istiqomah dari jam 1 sampai subuh gitu. Ustaz, memang ada orang sholat malam sampai seperti itu. Bahkan ada orang sholat tahajud itu dari tank jam 12 sampai subuh. Ada. Di mana? Di Indonesia? Di Indonesia. Banyak. Ya. Dan mereka sudah sangat terlatih sekali. Saya tidak sebutkan di mana orangnya ya. Dan itu sangat luar biasa. Ya. Tapi itu tidak langsung bisa begitu, bertahap. Ya. Nah, jadi waliullah itu atau wilayatullah itu bisa diusahakan, berbeda dengan nubuwah atau risalah. Ya, diusahakan dengan banyak ibadah, dengan banyak beramal saleh. Gitu ya, saya kira sudah sampaikan itu reviewnya. Barangkali ada yang mau tanya lagi, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam, Pak Muhammad Salihin. Ya, ini tadi ada yang kelewatan tuh. Tadi kan kalau agar dicintai, rujukannya kan Ali Imran 31 ya tadi ya. Lalu yang kalau ada orang memusuhi akan dijaga oleh Allah dengan perang. Tadi rujukannya surat apa, ayat berapa ya Ustaz? Jadi kalau orang menyakiti orang yang dicintai oleh Allah, itu akan bahaya kan. Karena Allah akan umumkan perang kepada dia. Rujukannya ayat mana? Rujukannya hadis tadi. Oh, hadis ya. Hadis tadi, hadis kursi. Man adali waliyan faqad adantuhu bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, kekasihku, maka sungguh aku umumkan perang kepada dia. Ya, jadi hati-hati kepada orang yang soleh, pada orang yang baik. Ya, terutama dalam lingkungan keluarga. Ya. Ada ya dalam satu acara terbuka di televisi Amerika itu, jadi acara itu hendak menyingkap isi hati para pemirsanya yang hadir di situ. Ya, dipanggil beberapa orang, satu seorang anak, satu seorang istri, satu seorang suami. Jadi salah satu pertanyaannya, wahai kamu
Umur berapa? Umur 15. Terus, apakah di dalam hati kamu pernah terbetik satu kebencian kepada bapakmu, kepada ibumu? Dia bilang, iya. Bahkan ada suara hati saya ingin supaya bapak saya, ibu saya cepat mati. Bayangin coba. Ternyata pertanyaan yang sama, dijawab yang sama oleh istri, oleh suami. Apa ada seorang ibu-ibu ditanya juga, dia bilang, ya saya bahkan menginginkan suami saya cepat mati, gitu. Saya benci, tapi dalam hati. Laki-laki juga sama seperti itu. Tuh, ya. Nah, ini kan pelajaran. Ya. Jangan ada kebencian di dalam hati. Jangan ada kebencian di dalam hati kita kepada orang yang beriman. Ya, baik itu orang lain maupun itu suami kita sendiri, apalagi anak kita sendiri. Jangan ada kebencian. Ya, itu yang Allah ajarkan lah ya dalam kisah tentang doanya orang-orang yang beriman. Rabbana ighfir lana wal ikhwan walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Dan mereka yang datang setelah para pendahulunya, mereka mengatakan Rabbana ighfir lana Rabbana ighfir lana, wahai Tuhan kami, ampunilah kami, wal ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang mendahului kami dengan iman. Wala taj'al fi qulubina ghillan, dan janganlah kau jadikan dalam hati kita ini ada rasa benci, lil ladzina amanu, kepada orang yang beriman. Jangan sampai ada rasa benci kepada orang yang beriman. Tuh, apalagi itu anaknya sendiri, bapaknya sendiri, ibunya sendiri, ya saudaranya sendiri, suaminya sendiri. Enggak boleh, enggak boleh. Ya, nggak boleh. Kenapa? Karena kebencian itu akan melahirkan keretakan. Ya, kebencian itu akan melahirkan permusuhan. Sikap yang tidak enak akan terasa. Ya, ya, dilihat ya, suaminya ini soleh apa tidak? Dia berbuat jahat apa tidak? Ya, istrinya ini soleh apa tidak? Berbuat jahat apa tidak? Gitu ya. Kalau ada salah jangan dibenci. Kalau suami keliru jangan dibenci. Justru suami keliru harus disayang. Dengan apa? Dengan dinasehati. Ya, diingatkan. Gitu. Ya. Justru kalau istri salah jangan dibenci. Ya, dinasehati. Kalau dinasehati juga tidak bisa, ya udah, gimana lagi? Ya. Pelan. Gitu ya. Makasih. Teorinya, ya sama-sama. Teorinya seperti itu ya Pak Soleh. Baik, silakan kalau ada lagi. Saya Pak Kiai nanya dong. Diskon. Iya, silakan. Ya, silakan. Silakan dokter. Amin. Itu bicara tentang wali Allah ya. Itu kan tentu kalau namanya wali Allah dia pasti keilmuannya harus terpenuhi paling minimal gitu Pak. Kan kadang ini zaman dikit-dikit ngaku wali. Itu batasan untuk umpama batasan jasa wali itu apa ukuran agamanya dulu Pak Kiai? Apakah dia harus orang dia keilmuannya alimnya sekian baru kemudian baru masuk itu. Gimana ya? Ya. Waliullah itu bukan orang yang pandai sekali, bukan. Waliullah itu orang yang melakukan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepadanya. Apa sih yang wajib-wajib? Dia lakukan semua. Yang sunnah-sunnah dia lakukan semua. Ya, dia selalu mendekatkan diri kepada Allah dengan berjalan, dengan berlari, sejengkal, sehasta, satu depa. Dia lakukan itu semua itu. Dia jaga matanya, dia jaga telinganya, dia jaga tangannya, jaga ini semua dia jaga.
semuanya dia lakukan untuk menggapai ridha Allah, itu yang namanya wali. Ya. Nggak ada kaitannya dengan tentu dia lakukan ini semua ibadah, semua pensucian diri. Ini kan dalam rangka mujahadah kan. Dia lakukan dengan ilmu, karena tanpa ilmu tidak akan diterima. Gitu. Nah, kan banyak orang yang ilmunya banyak tapi dia tidak lakukan itu. Ilmu ngabrek, pinter luar biasa, tapi ngerokok jalan terus juga. Gitu gak? Bukan waliullah. Ya. Ya, karena tidak begitu orang mau mendekatkan diri kepada Allah. Ya. Gitu Pak Rizqan ya. Waliullah itu sederhana sekali. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Orang beriman dan bertakwa kepada Allah. Itu waliullah itu. Iya, gitu ya. Pak Rizqan beriman, bertakwa, waliullah itu. Nah, jadi bukan wali itu cuma songo, wali songo cuma songo aja tuh, cuma 9 wali, enggak. Waliullah itu banyak. Semua orang yang beriman, bertakwa itu waliullah. Gitu. Tadi skon ya. Tapi kelas-kelasnya pasti beda Pak Kiai ya? Apanya? Kelas-kelasnya antara satu wali dengan wali berbeda-beda Pak Kiai. Iya, tergantung kedekatan dia kepada Allah. Nah, kedekatan kita kepada Allah itu masuk dalam urusan muktasab. Artinya muktasab bisa diusahakan. Oh iya. Ya. Jadi bagaimana nih? Ayo kita berlomba menjadi yang paling dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa? Menjalankan semua kewajibannya, menjauhkan segala larangannya, menjalankan yang sunnah-sunnah, menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lidah, menjaga tangan, menjaga kaki. Gitu lah. Dijaga semuanya, dilakukan semuanya hanya karena Allah. Untuk menggapai ridha Allah. Jadi waliullah kita. Ya. Gitu ya. Terima kasih Pak Kiai. Sama-sama. Alhamdulillah. Ada lagi? Dari saya, Ustaz. Ya, silakan Bu Nini. Kalau kita sudah menjalani semuanya, yang wajibnya dan yang sunnahnya, tapi ada orang yang masih masih benci kepada seseorang gitu. Aduh, aku sebel tuh sama orang itu gini. Terus ada rasa gimana gitu kalau orang ini bicara, jadinya dia timbul rasa benci mulai timbul lagi gitu. Itu gimana Ustaz? Kan sudah menjalankan semuanya. Maksudnya kita menjalankan semua kewajiban yang sunnah-sunnah kita jalankan. Terus kita masih tetap dibenci oleh orang gitu. Bukan, masih ada rasa benci kepada seseorang gitu. Kita menjalankan wajib masih ada rasa benci kepada seseorang. Waduh, masih ada zalim dalam hati kita. Itu hatinya masih ada sakit. Ya. Ya. Hatinya masih perlu diberesi ya. Ya. Dari yang lain mungkin pertanyaan? Hari Sabtu kan enggak terlalu. Saya ingin mempertegas kembali ya. Ya. Saya bicara ini Bapak Ibu bukan berarti saya orang yang terbaik, bukan. Ya, saya selalu mengatakan saya ini masih belajar. Ya. Ada orang mengatakan bahwa Ustadz tidak pantas bicara akhlak. Ustadz sendiri akhlaknya bobrok. Mengatakan kepada saya, ya saya bilang ya saya memang tidak lebih daripada seorang yang jahat, tapi tidak menginginkan orang lain berbuat jahat. Nggak lebih dari itu. Ya. Tentang yang wajib-wajib ya saya berusaha lah untuk tidak meninggalkan yang wajib. Tentang yang sunnah-sunnah demi Allah saya juga berusaha untuk bisa menjalankan yang sunnah. Ya, bahwa jatuh bangun dalam menjalankan yang sunnah ya namanya juga manusia. Kalau untuk sempurna mah nggak bisa. Nggak bisa. Untuk tidak pernah berbuat salah ya mana bisa.
Ya, ada saja salah. Gitu, ada saja salah. Tuh. Tapi kan ada namanya istighfar, ada namanya tobat. Gitu kan. Itu kalau ada orang sekarang berbuat maksiat, menghina dianya itu tidak boleh. Ya, hari ini dia salah, besoknya boleh jadi dia diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu enggak? Kalau orang sekarang kan enggak, ya kesalahan yang sudah 2 tahun yang lalu dimunculkan lagi di medsos. Jadi orang benci kepada orang itu, padahal Allah sudah mengampuni dia. Ya. Gitu enggak? Orang yang hari ini soleh sekali, besok bisa jatuh dia. Enggak ada yang tahu. Ya, saya ini menyampaikan dari yang saya ketahui, yang saya pahami bahwa akan kebenarannya. Dan saya ini dalam rangka belajar dan saya bicara tentang taat kepada Allah dan Rasulnya. Ya saya berusaha untuk menjalankan taat itu. Bahwa saya ada keliru, ya setiap hari mah keliru. Ya ada saja kelirunya. Ya untuk sempurna nggak bisa. Untuk sempurna nggak bisa. Tapi yang patut kita syukuri itu ada namanya pintu istighfar, pintu tobat, gitu enggak? Manusia mah pasti tempatnya salah dan dosa. Tapi kan sebaik-baik pendosa adalah orang yang senantiasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hidup saya enggak jauh-jauh dari rumah ke masjid, dari rumah ke kantor. Enggak kemana-mana. Ya terkadang ke pasar, nganter istri, beli sayuran. Ya enggak jauh-jauh hidup saya. Tapi ya terkadang saya mengatakan, atau saya sering mengatakan, hati-hati dengan hoax. Ya saya sendiri ternyata menyebarkan yang hoax. Tanpa disadari bahwa itu hoax. Ya, itu namanya kekeliruan itu. Ya, terjadi. Tuh. Apakah pantas seperti itu? Ya tidak pantas. Terjadinya tidak pantas. Tuh. Ya, terjadinya tidak pantas. Dan karena tidak pantas, maka patut kita beristighfar, kita bertobat, jangan diulangi, gitu gak? Ya. Nah, saya kira itu deh Bu Nini ya. Hanya lagi Pak Kiai satu nih. Ya silakan. Nah, gini Pak Kiai, kalau menghadapi fitnah, kita menganggap kita ya benar lah. Kalau 1 tambah 1 2 lah, kita benar gitu ya. Kita udah tahu ini posisi benar, berdasarkan Al-Quran benar, semua benar. Tapi yang kita hadapi orang semua tuh suka sering memfitnah dan rajin penfitnah, memputarbalikkan fakta. Sikap kita bagaimana Pak Kiai sebaiknya menghadapi itu? Apakah kita adakan perlawanan? Kalau perlawanan kelihatan mereka memang sudah berkomplot. Nah, jadi bagaimana sikap kita pakai? Apakah kita serahkan sama Allah atau kita diam? Sebaiknya gimana Pak Kiai? Ya, hoax itu harus diperangi. Ya, kalau kita tahu itu hoax, kita kasih tahu itu hoax. Ya, meskipun orang yang dikasih tahu meyakini itu bukan hoax, ya, dan dia akan marah. Ya. Itu yang untuk hoax ya. Kalau fitnah fitnahnya seperti apa, bahayanya seperti apa, ya kita lihatlah. Ya fitnah itu juga harus kita perangi. Karena kalau diam saja, nanti kita kalah. Kebenaran akan kalah. Kan ada rumusnya, ja'al haqqu wa zahaqal batilu, innal batila kana zahuqa. Yang hak datang, yang batil hilang. Tuh. Kalau yang hak tidak datang, yang batil nggak hilang. Gitu deh. Tuh. Sekarang fitnah datang. Tapi yang haknya datang, fitnah akan hilang. Tapi kalau fitnah dibiarkan saja, dengan alasan kita serahkan kepada Allah, ya dia akan menjadi penguasa fitnah itu. Gitu nggak? Ya. Jadi harus ada perjuangan untuk mempertahankan yang hak. Tanpa itu yang hak pasti akan kalah terus. Ya, Pak Rizkon misalnya disurati ya, suratnya nggak enak. Wah, harus ada klarifikasi. Ya, dibalas, dijawab.
Ya. Walaupun dia tetap aja tukang kita balas ke fitnah, tetap memang tukang fitnah. Ya, sulit. kalau dijawab minimal kita sudah menjalankan tugas kita. Begitu. Ya, karena ada rumusnya itu. Fadzakir in nafa'ati dzikra, berikanlah peringatan. Ya, diingatkan orang itu. In nafa'ati dzikra, sesungguhnya peringatan itu pasti bermanfaat. Tuh, kalau kita sudah lemparkan peringatan, ya, pertama peringatan itu pasti bermanfaat. Terus yang kedua, respon baliknya itu mesti dua. Satu ada yang menerima, satu ada yang menolak. Gitu. Hatta informasi yang jelek, selalu gitu juga. Yang satu menerima, satu menolak. Yang punya filter, informasi jelek itu pasti ditolak. Yang tidak punya filter, ya diterima saja. Tuh, maka nulis terus, sebarkan yang baik. Pasti itu bermanfaat. Nah, dan responnya ada yang negatif, ada yang positif. Itu biasa dalam ilmu komunikasi. Gitu nggak Pak Rizkon? Ya, Al-Quran ngajarin kita berkomunikasi. Ya, kan ada teori-teori komunikasi itu. Lemparkan isu, nanti akan ada respon. Gitu kan? Iya Pak Kiai. Saya kira itu ya. Sama-sama. Alhamdulillah. Bu Nini udah jam 10 nih. Dan juga sudah tidak ada pertanyaan kelihatannya. Sudah paham. Ya udah pada mau ke kantor nih semua. Iya. Baik teman-teman. Terima kasih sudah hadir di sini dan Ustaz terima kasih atas apa yang sudah disampaikan kami. Bukan ilmu ya, kan Ustaz katanya baca aja. Mudah-mudahan kami bisa menerimanya dengan seksama, kita resapi dan kita tularkan kepada yang lain. Insya Allah. Mudah-mudahan hari ini kita semua mendapatkan berkah yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustaz tetap diberikan nikmat sehat, nikmat rezeki. Mudah-mudahan di akhir pekan ini kita bisa mendapatkan kajian yang lebih cermat, waktunya kita juga lebih banyak ya. Nanti jam 8 juga ada kajian. Iya, jangan lupa Bu ini ya. Jam Ustadz Bani dulu baru Ustadz Bayu kan? Ya. Ya. Ustadz yang jam 4 ya. Gimana? Ustadz yang jam 4. Iya, yang terakhir saya. Ya. Baik. Baik, kita sudahi dulu kajian subuh ini. Dengan membaca alhamdulillah rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Solihi, terima kasih Pak semuanya. Saya gebok ruangannya ya. Yes. Ya. Kafari Bu Nini.